mentalnya instan, sedangkan mau sukses mentalnya harus militan. Nah masalahnya kalau kita dikuasai 5M ini, bayangin itu masih ada pada kita. Kita males, kita minder, kita malu, mudi, manja. Dampaknya 3M berikutnya, mandul kita. Nggak melahirkan prestasi apa-apa, mandul, mandek, mentok, kalau begitu. Pastikan jangan sampai ketidakmencapaian kita karena 5 virus-virus ini. Tapi kalau Anda nggak begini, Anda orangnya rajin, etosnya bagus, luar biasa, balik lagi berhasil masalah waktu, berproses setiap waktu. Karakter, etosnya bagus, etikanya bagus. Kalau orang etosnya bagus, gampang untuk jadi berkat dan diberkati loh. Kerja keras, disiplin, on time, pantang menyerah, inisiatif, do the best. Kerja sama orang yang jelek secara etos, itu minta dijotos, betul ya? Jadi iya kan, malas kerja sama orang malas. Pastikan etos kita bukan karena dipaksa-paksa, diiming-iming, ancem-ancem, dibujuk-bujuk, disuruh-suruh. Pastikan etos kita keluar karena memang kita agent yang baik, kita leader yang baik. Cuan itu dampak ya. Jangan sampai kita belum ada cuan karena karakternya jelek. Tuhan itu senang berkatin kita lewat orang, Pak. Orang berkatin kita, dia lirik dulu karakter kita. Karakter itu pembentuknya salah satu adalah pembelajaran dari masa lalu. Masa lalu yang buruk bisa menjadikan kita punya karakter yang jauh lebih bijak di masa sekarang karena kita pelajari. Makanya masa lalu jangan diambil hati, tapi harus diambil hikmah. Event itu tidak bisa berubah, peristiwanya sama, cuman pembelajaran yang bisa beda. Pembelajaran apa yang saya bisa dapat dari masa lalu? Karakter tuh pembentuknya dari pengalaman masa lalu, pola asuh, pola model, pergaulan, pengajaran. Ibu bapak, karakter bisa berubah, Pak. Kalau nggak dijaga ya, suami yang setia tahun depan bisa nggak setia kalau pergaulannya salah. Karakter itu dinamis, kita harus periksa terus. Karakternya udah oke belum sebagai leader? Sebelum karakter kita menjadi perhatian, dia harus melewati banyak pembuktian. Tuhan akan kasih kepercayaan ketika kita benar-benar menjagalah karakter. Saya sering bilang yang pria-pria, jangan sedih kalau perutmu tidak six pack. Yang penting karaktermu jadi impact. Muka kita boleh kurang cakep, cuman karakter harus cakep. Karakter ada dua nih, ada etika, ada etos. Dua-duanya harus bagus. Harus sadar mana yang masih kurang oke. Ada orang etikanya bagus, nggak pernah nyolong, baik, peduli, cuman etosnya jelek. Coach, bisa gak orang etikanya bagus, etosnya jelek? Bukan bisa, banyak banget. Dia memang baik, cuman kurang rajin, kurang tekun. Etosnya rajin, tekun, disiplin, konsisten. Kerja sama orang yang jelek secara etos, itu minta dijotos. Betul kan? Males kerja sama orang males. Kebanyakan orang etika etosnya itu nanggung-nanggung, tergantung mood. Nih gara-gara dia nih gue jadi lemes loh. Kok gara-gara dia? Karaktermu, tanggung jawabmu. Jangan salahin orang ya. Susah kalau kita apa-apa nyalain orang. Perkembangan kita tergantung orang. Kita nggak siap perang. Bukan hanya materi, tapi yang penting kualitas diri itu juga penting. Jadi kualitas diri kita menjadi magnet rezeki gitu loh. Rezeki akan datang ke orang yang berkualitas. Kualitas diri itu akan mengundang berkat. Orang kalau benar-benar berkualitas, dia akan mudah diberkati dan mudah jadi berkat. Kalau berkualitas, senyummu harus berkualitas, kesabaranmu harus berkualitas, karakter harus berkualitas, mentalitas harus berkualitas. Kualitas penting ya. Next level. Kenapa sih orang nggak next level? Hanya di situ, selalu begitu, dan hanya itu. Kenapa? Tapi dia menggerutu. Anda harus cek Anda punya mutu. Harus cek nih, harus cek. Memang ada orang melakukan perubahan itu perubahan ekstrim. Kelihatan sekali perubahan yang dilakukan. Tapi ada tim yang memang temponya beda sama kita. Perubahannya itu kecil. Nah, tugas kita adalah sebagai leader, kita harus bisa mengenali perubahan itu. Orang akan melanjutkan perubahan itu karena kita kasih pujian, karena kita ngeh. Tadi kamu nggak begini, sekarang kamu begini. Ini positif sekali. Good job. Wah, tim dikasih good job begitu. Dia ngerasa perubahan yang dia lakukan ada artinya. Ingat, dia bukan kita, kita bukan dia. Berarti diperlukan pemahaman, bukan penghakiman. Harus memahami, bukan menghakimi. Nah, bagaimana untuk bisa memahami? Nah, tadi salah satunya dengan bertanya. Kadang-kala kita memang kelolosan. Apa yang berubah ya? Nah, kita bisa tanya deh. Nah, tentu untuk orang menjawab pas kita tanya, perlu ada hubungan yang baik. Kalau enggak, orang nggak akan berani ngomong apapun. Tindakan perilaku yang optimis lahir dari pikiran yang optimis. Makanya penting untuk kita menjaga, mempelajari tentang mindset. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dengan siapa kita bergaul, itu akan mengupgrade konten kita. Kita perlu mengisi banyak hal ke kepala kita
investasi leher ke atas. Fokus kepada hal yang bisa memberdayakan pikiran kita lebih berisi lagi. Sehingga ketika ada masalah kita bisa pecahin. Jadi ada orang berpikir negatif tanpa berpikir. Negatif aja udah. Pikirin cara kita berpikir. Kemana kita fokuskan pikiran kita. Karena pikiran kita itu akan fokus ke suatu hal. Cuman fokus kita itu bikin kita jadi semakin berdaya atau bikin kita makin tanpa daya. Powerless, no power, and lawless. Ada orang itu tidak optimis. Karena memang pilihan-pilihan kata yang dipakai itu kata-kata yang sangat buruk. Lewat kata-kata kita bisa bikin orang bahkan diri kita jadi sakit atau jadi bangkit. Ada orang memang gak optimis karena kompetensinya kurang. Jangan malas untuk upgrade kompetensi. Sifat yang kedua apa dari skill? Semakin dilatih, walau letih, bahkan sampai tertatih dan kadang merintih, semakin bisa kita. Customer Anda gak cuma komen, tapi rekomen. Anda gak cuma jadi agent, Anda jadi legend. Kalau karakter Anda bagus, jangan manja, harus kerja keras. Sebelum Anda dapat enaknya, harus siap hadapi enaknya. Jangan mau enak, gak mau enak nih. Malas. Ada orang bangun tidur aja udah malas. Bangun tidur udah malas. Jalanin hari malas. Orang yang dikuasai kemalasan, ciri-cirinya akan menciptakan banyak alasan. Akhirnya karirnya minim terobosan. Nah ini malas. Jadi growth mindset lawannya fixed mindset. Ketika menghadapi, khususnya menghadapi masalah-masalah, problema-problema, tantangan-tantangan, kita harus kenali ini yang lagi kita hadapi, ini kita lagi pakai fix atau pakai growth. Fixed mindset begitu. Dia memutuskan secara cepat, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Fix sama growth dua-duanya ada di sini. Kita harus kenalin yang lagi keluar fixnya kita atau growthnya kita. Mana yang lagi kita pakai? Tugas kita mengenali terhadap siapa, dalam hal apa, di mana, kapan growth mindset atau fixed mindset kita itu keluar. Ada suami ketika menghadapi pekerjaan itu growth mindset, tapi menghadapi istrinya fixed mindset. Begitu. Menghadapi istri orang growth mindset lagi. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu. Ya. Jadi ada yang begitu. Ya, kita harus tahu. Jadi bukan berarti saya orangnya growth. Iya, dalam hal apa? Karena ada hal-hal berjualan kita growth mindset, ngurusin tim fixed mindset. Nah itu loh, kita harus tahu di mana fixed mindset kita tuh bersuara kencang. Lalu yang paling penting ada satu, kepemimpinan, leadership. Kita nggak bisa melayani orang kalau kita nggak bisa mimpin diri sendiri, betul ya? Gimana bisa melayani orang kalau kita nggak bisa mimpin emosi kita, nggak bisa mimpin amarah kita, nggak bisa mimpin kinerja kita sendiri, yang gimana bisa melayani, betul ya? Semua pemimpin. Dan pemimpin kalau bisa bukan hanya ditandai dengan gaji lebih gede ya, tetapi ada kedewasaan yang lebih berbeda sama orang-orang yang dipimpin, betul ya? Seorang pemimpin harus bisa menangkap bahasa, perasaan dan pikirannya yang saat itu lagi negatif, dan dia mulai memimpin perasaan dan pikiran itu menjadi lebih positif. Bukannya kita nggak bisa negatif, bisa, cuman pemimpin nyadar, kok negatif banget sih cara ngomongnya, kok negatif banget sih cara pikirnya. Akhirnya si pemimpin itu dimulai dari memimpin dirinya, pikirannya, memimpin moodnya, akhirnya enak lagi suasana. Tentu seorang leader harus punya karisma. Karena karisma, tim Anda sebelum join, dia tuh ada rasa worth to follow. Ini kayaknya worth it deh, follow dia dah. Karismamu lahir dari 3 hal itu. Pertama dari keterampilan, Anda presentasinya jago, Anda ngomongnya sangat meyakinkan, keterampilan. Yang kedua dari penampilan. Penampilan Anda menjanjikan, jadi oh ini kayaknya emang sukses ini. Karisma. Nah cuman pas dia jadi tim Anda, mereka akan berjumpa sama C yang kedua, karakter. Ini yang disebut dengan integritas. Integritas gak cuma bicara jujur. Integritas bukan hanya bicara moralitas, tapi bicara juga tentang totalitas. Bagaimana kita melakukan apa yang kita sudah katakan. Kita mengatakan apa yang akan kita lakukan, tetapi kita juga melakukan apa yang kita sudah katakan. Saya nggak tahu waktu Anda rekrut, Anda mengatakan apa. Pas di awal menjanjikan, pas udah join menjijikan, ada yang begitu. Karena emang karismanya bagus, Pak. Karisma bikin orang terkesima, tapi kalau karakter jelek bikin orang trauma. Karisma menor, karakter bisa minor. Karisma bikin kita dipuji-puji, tapi kalau karakter jelek bikin orang jijik. Lakukan dengan sungguh-sungguh banget gitu. All out, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Layani klienmu dengan sepenuh hati. Walaupun yang kita layani seringkali tidak punya, tetap do the best. Entrepreneur, tetap ini challenge. Kalau kita bisa menangkan dia, yang lain easy.
Cara pandangnya bener dong. Kalau modelan begini yang kata orang bilang susah, kita bisa layani dan dia percaya sama kita. Yang lain-lain, waduh, Anda udah jago dah. Dia nggak jadi pun, padahal Anda udah berusaha. Udah gue capek-capek, jangan marah. Dia nggak jadi. Nanti itu buat latihan pas ketemu klien lain, customer lain yang modelnya mirip-mirip, Anda udah jago. Jangan bilang tidak sempat untuk sebuah kesempatan. Nggak ada kata siap, yang ada terus siap-siap, terus siap-siap. Karena hanya kesempatan yang membuat kita mengalami kepesatan. Orang mau berkatin kita, dia lihat kualitas kita. Ini orang karakternya gimana, product knowledge-nya setinggi apa, kemampuan komunikasinya seperti apa. Kalau kita nggak senantiasa mempelajari, mengupgrade diri, nggak upgrade diri, kerjaan kita cuman iri. Wah, dia mah emang ini nih. Dia mah emang ini. Sibuk ngiri. Iya. Bukan hanya materi, tapi yang penting kualitas diri. Itu juga penting. Ciri-cirinya kalau Anda benar-benar upgrade diri, keluar dari zona nyaman, upgrade diri, Anda akan berkenalan sama diri Anda yang baru, dan Anda akan bertemu sama diri Anda yang lama, di mana di diri orang-orang lain. Itu dulu gue begitu tuh. Iya nih. Iya, dulu aku begitu tuh. Itu persis kayak aku dulu tuh, nolak-nolak gitu. Nah, itu aku kayak begitu tuh. Anda akan menjumpai diri-diri Anda yang lama di diri banyak orang. Makanya Anda harus next level. Kualitas Anda bertambah. Itu yang penting gitu loh. Nggak ngasal. Dia tahu mana relasi yang berisi. Bukan berisik. Berisi. Relasi yang berisi. Anda harus peka, ini isi. Anda harus punya kepekaan. Kuncinya Anda juga harus equip diri. Makanya Anda punya isi, Anda bangun relasi. Isi ketemu relasi, tercipta koneksi. Koneksi melahirkan rekomendasi. Rekomendasi menciptakan akselerasi. Itu benar. Banyak orang nggak akselerasi, nggak ada yang rekomendasi. Kenapa? Nggak ada koneksi. Kenapa? Dia nggak ada isi, basi. Itu isi, harus isi. Ketika miskin komunikasi, akhirnya tim yang ada dipenuhi asumsi. Miskin komunikasi, yang kaya asumsi. Nah, kalau orang udah asumsi, orang gampang sensi. Kalau udah sensi, ujung-ujungnya selalu emosi. Dimulai dari komunikasi, makanya leader dia harus bisa berkomunikasi. Anda mau baik secara relasi, harus berkomunikasi. Karena tanpa komunikasi, hubungan akan basi. Hubungan kerja ini ada dua kata. Yang pertama hubungan, yang kedua kerja. Ada dua kata. Anda jadi teladan, itu elemen kerja. Jadi kalau Anda bilang, saya kemarin, tahu gak saya pulang jam berapa? Sampai nginep saya di kantor. Itu elemen kerja, elemen hubungan itu kadang-kadang gak ngomongin kerjaan. Bagaimana kita care, di story-nya mamanya baru operasi nih. Kita tanya, nyokap gimana? Kemarin aku lihat operasi, udah sembuh belum? Udah deh, gue doain yang terbaik ya. Itu kan elemen hubungan. Gak ngomongin kerjaan itu. Hubungan satu hal, kerjaan satu hal. Nah, bagus di sini kan muncul nih. Ya, tegas, mengayomi, detil, empati, komunikasi, disiplin, konsisten. Butuh dua-duanya, kita nggak bisa hanya kerja toh. Visi tanpa aksi, halusinasi. Aksi tanpa visi, mau kemana sih? Visi ditambah aksi, ayo kita berprestasi, ayo kita promosi. Kuncinya memang visi harus dikunci sama aksi. Iman dikunci sama perbuatan. Hidup ini tentang kemungkinan aja. Kemungkinan berhasil atau kemungkinan belum berhasil. Kemenangan lahir dari perjuangan, bukan dari omongan. Ketika kita aksinya stop, peluangnya stop. Mantranya Kokodivo. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Dari Kokodivo lahir habit. Habit yang bikin kita jadi hebat.